Al-jumlah falyuskut an kulli kalamin yakrahuhu jumlatan wa tafsila. Jadi globalnya hendaknya kita disuruh diam dari semua ucapan yang yakrahuhu jumlatan wa tafsila, dari semua ucapan yang dinilai ucapan itu dibenci. Dibenci oleh semua orang, tidak disukai oleh semua manusia, baik ucapan yang sifatnya adalah global jumlah atau sifatnya adalah rinci. Jadi pokoknya semua ucapan yang bentuknya rinci, detail, global, garis besar, apapun bentuk ucapan yang sifatnya adalah menyakiti, ucapan yang dibenci, dijauhi. Atau lebih baik kita diam. Illa idza wajaba alaihi nutqu fi amrin bima'ruf, kecuali ucapan-ucapan di mana ucapan itu ada mengandung unsur, ada indikasi-indikasi, ada unsur-unsur mengajak kebaikan, melarang kemungkaran, nahi mungkar. Walam yajid rukhsatan fis sukut, dan tidak ada rukhsah, tidak ada dispensasi hukum, tidak ada keringanan di dalam syariat kita untuk diam. Ada perbuatan kemungkaran di desa itu, tidak boleh diam, tidak boleh diam. Di negeri ini terjadi satu hal yang sifatnya kekejian, pemerkosaan di mana-mana, tidak boleh diam. Cuma cuma kita garis bawahi, cara amar ma'ruf nahi mungkarnya juga harus dengan cara yang baik. Tidak boleh dengan cara arogan, tidak boleh dengan cara yang kasar, tidak boleh dengan cara kemudian memaki dan mencaci. Harus juga dengan cara yang hikmah. Tidak boleh dengan cara yang terbawa sama atau hanyut dengan hawa nafsu, ya. Seperti itu. Fa'id dzaka la yubali bi karahatihi bi anna dzalika ihsanun lahi fit tahqiq wa in kana yadhunnu annaha isaatun fil zahir. Maka jangan ada kepedulian bahwa itu adalah dibenci. Tidak ada peduli, tidak peduli dengan apa yang terjadi. Apapun yang terjadi kita tidak boleh diam. Kalau ada perbuatan mungkar, tidak boleh diam, kita harus menegur. Harus menegur, ya. Karena itu perbuatan baik sebetulnya. Teguran dia yang dia lakukan dengan cara yang santun, dengan cara yang baik itu merupakan satu teguran, merupakan satu perbuatan baik, ihsan. Ya, orang menilai itu adalah perbuatan keras, kasar, ini itu bukan. Asalkan dengan cara yang baik, asalkan dengan metode yang bagus. Wa in kana yadhunnu annaha isaatun fi dhahir, walaupun banyak menyangka orang bahwa itu adalah perbuatan jelek. Secara zahir jelek, secara zahir. Ya, kamu itu tidak betul begitu itu adalah ancaman Allah taala. Secara zahir dia seakan-akan seperti orang marah, tapi bukan marah. Tapi itu menegur karena sudah berkali-kali diperingatkan, tetap juga membandel gitu, misalnya seperti itu. Amma dzikru masawihi wa uyubi masawi ahlihi fa huwa minal ghibah. Ghibah bukan ghaibah, ghibah. Adapun menyebut perbuatan jeleknya atau menyebut aibnya atau menyebut daripada perbuatan jelek dari kalangan kerabat keluarganya atau pribadinya dia, enggak boleh. Itu termasuk dari kategori menggunjing. Ghibah, enggak boleh sampai menyebut kejelekannya, enggak boleh. Orang itu begini, ada apa disebut? Enggak perlu. Jangan menyebut kejelekan orang, enggak boleh. Itu ghibah, ya. Haram hukumnya atas setiap muslim. Karena wa yajruka anhu amran. Nah, karena itu kemudian hal itu bisa membuat Anda memberikan peringatan juga kepada Anda pada dua perkara. Dua perkara ini memberikan peringatan kepada Anda. Apa perkara yang pertama yang memberikan peringatan kepada kita? Ya, ahaduhuma an tutali'a ahwal nafsik. Jadi seakan-akan begini, Imam Ghazali mengatakan bahwa ketika engkau akan berhikmah, ketika kau akan berdakwah, ketika kau akan mengajak orang berbuat ma'ruf dan nahi mungkar, hendaknya engkau harus mengingatkan dirimu pada dua hal. Intinya seperti itu. Yang pertama adalah antutali'a ahwala nafsik, ya. Coba kau lihat dirimu sendiri. Bagaimana hal ehwal dirimu sendiri? Kau tengok sekarang apa yang terjadi pada dirimu saat itu. Jika engkau mendapatkan di dalam dirimu tersebut ada satu perbuatan yang tercela, satu perbuatan yang jelek, satu perbuatan yang dibenci oleh agama, fahawwin ala nafsika ma tarahu min akhika, maka apa yang kau lihat pada dirimu terhadap apa yang kau lihat pada saudaramu itu kau anggap itu enteng. Jadi kemudian wong saya saja berbuat jelek kok, apalagi saya melihat saudara saya gitu loh. Jadi ketika kau akan berdakwah itu jangan merasa dirimu lebih mulia daripada saudaramu. Ya, jangan kau merasa lebih hebat daripada dia yang kau ajak bicara atau yang kau dakwahi tersebut. Wa qaddir annahu ajizun an qahri nafsihi fi tilkal khasratil wahidah kama annaka ajizun amma anta mubtalan bihi. Dan kemudian ukurlah
Mungkin dia adalah orang yang nggak mampu untuk menolak daripada sifat jelek yang dia punya. Sebagaimana saya juga punya sifat yang sama. Saya juga diberi oleh Allah Ta'ala ujian sifat yang jelek. Jadi begitu. Jadi seakan-akan dakwah itu mengajak kita seperti itu. Engkau berdakwah kepada orang lain itu seakan-akan kau mengajak dirimu sendiri berbuat baik. Tidak hanya mengajak orang lain berbuat baik, tapi mengajak dirimu juga berbuat baik. Ya, wala tastathqilhu bi khaslatin wahidatin madmuma fa ayu rijalil muhadzab wa kullu ma tusadifuhu fi min nafsik fi haqqillahi ta'ala, semua yang terjadi pada dirimu di dalam haknya Allah Ta'ala yang belum kau lakukan dengan baik. Engkau punya hak sama Allah Ta'ala, ibadah, sujud, ruku', muamalah sama Allah dengan cara yang baik, tidak mensekutukan Allah, bersyukur kepada segala nikmatnya Allah Ta'ala, bersabar atas segala musibah yang datang dari Allah Ta'ala. Hal-hal seperti itu saja belum bersepadan dengan dirimu, belum ada dalam dirimu hal itu. Seperti itu ya, fala tantadhirhum min akhika fi haqqi nafsik. Kalau kamu saja kepada haknya Allah Ta'ala masih juga belum kau lakukan, maka jangan pernah menunggu bahwa saudaramu kok belum memenuhi haknya kepada aku. Saya ini sama Allah Ta'ala masih belum begitu sempurna hubungan saya dengan Allah. Jadi jangan menuntut saudaramu untuk punya hak menyempurnakan haknya dia kepada kita. Paham ya maksudnya ya? Kalau kamu sama Allah Ta'ala masih teledor, ya jangan salahkan orang lain juga akan meneledorkan hakmu. Mau kamu saja sama haknya Allah Ta'ala belum kau lakukan kok. Intinya seperti itu. Sholat subuhnya kadang-kadang masih belum khusyuk. Lalu kok akan menegur orang lain untuk sholat subuh yang khusyuk? Enggak mungkin. Kan begitu ya. Nah, jadi falaysa haqquka 'alaihi bi aktsar min haqqillahi ta'ala 'alaik. Karena hakmu yang ada di pundak saudaramu itu tidak lebih besar daripada hakmu terhadap Allah. Penuhi dulu hakmu kepada Allah Ta'ala, baru kemudian kau tengok bagaimana muamalahmu kepada orang lain. Jadi haknya Allah Ta'ala harus terdepan dari segala-galanya. Perkara yang kedua yang harus kau lihat di dalam dirimu ketika kau berdakwah itu, anta'alama annaka law talabta munazzahan an kulli aibin. Kalau engkau harus tahu, kalau seandainya engkau menuntut orang itu suci ya dari segala aib, i'tazalna 'anil khalqi kafatan. Kalau kau menuntut seorang atau kau menuntut semua orang itu berlaku baik seperti Rasulullah, seperti aulianya, seperti ulamanya, seperti panutan-panutannya, maka niscaya engkau akan menyingkiri dari semua makhluk Allah. Kayak nasihatnya Mbah Maimun mengatakan, kalau kamu bersahabat dengan siapapun, lalu yang kau tengok itu adalah saya tidak ingin ada sahabat-sahabat saya yang saya kawani itu adalah orang-orang yang jelek, semuanya haruslah orang-orang baik, maka niscaya kau tidak punya kawan, tidak punya teman, tidak punya sahabat. Jadi tidak boleh menganggap bahwa semua orang harus baik kayak kita. Jangan. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, punya keinginan supaya seperti kita, ya utamakan dirimu terlebih dahulu, harus baik dulu. Tuntut dirimu untuk baik dulu. Tapi tidak melemahkan dakwahmu, tidak melemahkan nasihat-nasihatmu, tidak melemahkan taklimmu kepada orang lain tadi itu dengan apa yang kau punya dari kekurangan. Saya kurang Ustadz di dalam satu hal, jangan menyurutkan kau punya dakwah. Kekuranganmu itu jangan menyurutkan kau punya dakwah. Jangan menafikan taklimmu, mengajarmu kepada orang lain. Tetap kamu mengajar dan belajar. Tetap kamu berdakwah dan melangkah. Karena itu bukan tugasmu untuk berhenti. Tugasmu tetap mengajar, tugasmu tetap berdakwah, tugasmu tetap melangkah. Ya. Walam tajid man tusahibuhu aslan. Pasti engkau kalau menuntut semua orang itu baik, tidak punya teman, ya, tidak punya teman sama sekali nanti. Maka engkau akan disingkiri dan engkau akan menyingkiri semua manusia. Engkau akan bertizal an kulil khalq. Fama min ahadin minan nas illa walahu mahasin wa masawi. Tidaklah manusia itu 1, 2, 3 manusia, hampir semua manusia pasti punya nilai baik, pasti punya nilai buruk, pasti itu. Pasti ada positif, pasti ada negatif, pasti ada kebaikan, pasti ada keburukan. Setiap manusia, ya, mesti ada kebaikannya kepada kita, kepada Allah, kepada semua orang, juga pasti ada keburukannya, cacatnya kepada Allah, kepada kita, kepada semua manusia. Fa idza ghalabatil mahasin al masawi, jika kemudian perbuatan baiknya itu mengalahkan perbuatan buruknya,
fahuwa al-ghayatu wal muntaha, maka itu yang dijadikan tujuan. Nah, ini kawan saya ini, ya enggak? Nah, itu yang bagus ya, seperti ini. Kalau perbuatan baiknya mengalahkan perbuatan buruknya, bukan tidak ada perbuatan buruknya, ada. Tapi perbuatan buruknya sedikit. Perbuatan baiknya lebih banyak, ya. Wal mu'minul karim abadan yuhdiru fi nafsihi mahasina akhihi. Orang mukmin yang baik itu selalu menghadirkan kebaikan saudaranya. Yang dilihat itu baiknya, bukan yang dilihat itu buruknya. Dia ba'itha min qalbihi tawgir wal wudd wal ihtiram. Yang muncul apa kalau sudah perbuatan pandangan kayak begitu? Pasti menghormati, pasti mengagungkan, pasti mencintai, pasti mengasihi. Al-wudd, mengasihi, mencintai. Sebaliknya orang munafik yang tercela, fa innahu abadan yulahidul masawi awal uyub. Orang munafik yang tercela itu pasti melihat keburukan orang lain, aibnya orang lain, kesalahan orang lain. Yang dilihat itu adalah keburukannya, keburukan dan keburukan. Bicara sedikit buruk, apa itu omongan, tidak ada intinya, tidak ada manfaatnya, tidak ada isinya, tidak ada bobotnya. Terus begitu yang diungkit. Yang dikuntit itu adalah keburukannya. Tatabbu'ul aurat. Tatabbu'ul aurat. Boleh ya, orang mukmin itu lihat yang baik-baik saja, jangan lihat yang buruk. Maka Abdullah bin Mubarak radhiyallahu an mengatakan al-mu'min yatlubul ma'adzir wal munafiq yatlubul atharat. Orang mukmin itu pasti menuntut pasti bisa menerima alasan. Menuntut alasan, menerima alasan. Sebaiknya orang munafik yang dilihat adalah kesalahan. Orang mukmin yang dilihat adalah bisa menerima alasan. Saya tidak bisa datang karena saya begini, karena saya begini, karena saya begini, karena saya begini. Ya sudah, tidak apa-apa, tapi jangan diulang. Kali ini saya maafkan, tapi jangan diulang ya kesalahannya. Sebaiknya orang munafik yang dilihat kesalahannya, begitu satu kesalahan terus. Yang diingat-ingat yang kesalahan itu. Itu jeleknya orang munafik. Boleh kita begitu, ya. Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan al-futuwatu safhu min zallatil ikhwan an zallatil ikhwan. Ya, dikatakan mukmin yang benar itu adalah mukmin yang membuka hati memaafkan kesalahan saudaranya. Orang yang punya kelapangan hati itu pasti memaafkan kesalahan saudaranya. Itu yang punya kelapangan hati yang kuat, kelapangan hati yang sangat luas dadanya, ya. Karena itulah kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idzu billahi min jari su." Minta tolonglah kau kepada Allah, mintalah kau perlindungan kepada Allah Ta'ala dari tetangga yang jahat akhlaknya. Tetangga yang buruk lisannya, jahat akhlaknya, ya. Alladzi in ra'a khairan satarahu wa in ra'a syarran azharahu. Tetangga yang kalau melihat kebaikanmu dia menutupi. Tapi begitu melihat kamu berbuat keburukan ditampakkan, disebarluaskan. Nah, ya, itu hati-hati itu. Minta tolong kepada Allah Ta'ala jangan kita sampai terlihat buruknya kita di hadapan orang-orang kayak gini. Minta tolong sama Allah Ta'ala, ya Allah tutup matanya orang-orang yang benci kepada saya seperti ini dan seperti ini. Begitu ya. Itu ujian kita di akhir zaman kadang-kadang lebih banyak yang munafiknya daripada yang mukminnya. Menampakkan keburukan kita daripada kebaikan kita. Wa ma min syakhsin illa wa yumkinu tahsilu halihi bi khisalin fihi. Nah, tidaklah manusia di setiap zaman begitu ya. Wa illa wa yumkinu tahsilu halihi, kecuali dia harus memperbaiki halnya dengan beberapa sifat-sifat yang ada. Wa yumkinu takbihuhu aidan. Bisa jadi dia memperbaiki keadaannya, bisa jadi dia memperburuk keadaannya. Tergantung. Kalau dia kumpulnya semua orang baik, yang tadinya dia berlaku buruk jadi berlaku baik. Memperbaiki, lama-lama diperbaiki. Kayak di ma'had gini. Ini kumpulnya semua orang-orang baik, ya jangan berlaku buruk. Tidak boleh, karena di sini tidak dilakukan satu perbuatan buruk. Jadi jangan melakukan perbuatan buruk di tempat ini. Kecuali kalau Anda sekarang jadi orang di luar sana, berlaku buruk sana, potongan rambutnya seperti orang-orang preman, ya itu silakan. Kalau sekarang Anda pelajar di sini tidak boleh potongan rambut seperti orang-orang preman, tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh berlaku seperti orang-orang preman, tidak boleh berlaku seperti orang-orang kasar, kata-katanya kasar, tidak boleh. Ya, kasar, memaki orang, mencaci, berkata keji, tidak boleh. Karena di sini dididik agama, ya. Ada ustadznya, ada syekhnya, ada gurunya, ada tarbiyahnya. Tidak boleh sampai seperti halnya orang-orang liar, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak ada bedanya kalau gitu nanti. Ya tidak ada bedanya semua orang di sana, semua orang di sini, tidak ada bedanya. Nah, di sini harus ada peningkatan, gitu ya.
Kemudian ruya anna rajulan athna ala rajulin inda Rasulillah. Pernah diriwayatkan pernah ada salah seorang sahabat itu memuji sahabat yang lain, memuji temannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma kana minal ghaddamahu. Tapi pada waktu besok paginya pujian itu berubah menjadi pencacian, kemakian, ya. Tadinya dipuji, sekarang dimaki. Ya, kemarin dipuji, ya, besoknya dimaki-maki. Maka Rasulullah SAW bersabda, anta bil amsi tuthni alaihi wal yawma tadhummuhu. Bagaimana anda ini? Kemarin anda puji dia, sekarang kok anda caci dia? Ya, kemarin kau puji dia ini, sekarang kau caci maki. Ya, kau olok-olok dia. Faqala wallahi laqad sadaqtu alaihi bil amsi wa ma kadzabtu alaihi al yawm. Dikatakan demi Allah ya Rasulullah, laqad sadaqtu alaihi bil amsi. Benar, ya, kemarin itu saya membenarkan apa yang dia lakukan, ya. Wa ma kadzabtu alaihi al-yawm, dan saat ini saya juga tidak berbohong. Ya, innahu ardani bil amsi. Kemarin sampai saya memuji dia karena kemarin dia melakukan satu perbuatan yang membuat saya senang. Membuat saya ridha. Faqultu ahsana ma amiltu fihi. Maka kemudian saya pun kemudian membalas dengan amal perbuatan atau dengan ucapan yang baik. Ya, supaya menyepadani daripada perbuatannya dia kepada saya. Ya, apa yang saya ketahui. Wa aghdabani al-yawm, tapi saat ini, hari ini saya mencaci dia karena hari ini perbuatannya dia atau sikapnya dia membuat saya marah, membuat saya benci sama dia, marah, saya enggak suka dengan perbuatan dan sikapnya dia. Faqultu aqbaha ma alimtu fihi, lalu kemudian aku mengatakan yang jelek sesuai dengan apa yang saya ketahui. Kalau kemarin dia melakukan perbuatan baik, saya acungkan jempol dia. Apa yang saya tahu dari perbuatan dia. Sekarang saya lihat ternyata dia berbuat jelek. Saya pun mengatakan yang tidak baik kepada dia. Ya. Faqala alaihi salatu wassalam, inna minal bayani la sihra. Kata Rasulullah bahwa sesungguhnya di sebagian keterangan dan penjelasan itu ada daya sihirnya. Sebagian penjelasan itu ada daya sihirnya. Lihat para dai-dai ilallah ta'ala kalau mereka tengah berbicara semacam kayak terhipnotis. Ada daya sihirnya. Inna minal bayani la sihra, ada daya hipnotisnya. Seperti tersihir begitu. Wa ka'annahu kariha dzalik fashabbahahu bisihir. Seakan-akan di sini Rasulullah mengatakan bahwa dia tidak suka begini. Tidak suka, ya, seperti orang terhipnotis. Kalau terhipnotis mengajak kepada arah kebaikan, tidak ada apa-apa. Ya, sampai dikatakan sama Nabi diumpamakan seperti sihir. Nah, keterangan, tapi yang diterangkan adalah kebohongan semuanya. Sampai orang semuanya percaya. Anda lihat sekarang televisi, ya enggak? Semua orang tengah menengok pasif dia. Tidak beranjak dari tempat duduknya. Ya enggak? Sampai dia berani jongkok berjam-jam. Hanya cukup dia menengok acara televisi. Ya, selesai acaranya enggak bisa bangun dia. Ya, karena kakinya sudah dengkelan atau keringkingan. Ya enggak? Innal bayani la sihra. Kalau keterangan itu baik, enggak apa-apa. Karena itulah kemudian Rasulullah SAW bersabda fi khabarin akhar, di dalam hadis yang lain, al-bada'u wal bayanu syu'batani minan nifaq. Kata-kata keji dan penjelasan-penjelasan yang tak berarti itu adalah dua cabang dari sifat-sifat kemunafikan. Gitu ya. Dalam hadis yang lain dikatakan juga sesungguhnya Allah Ta'ala itu benci kepada kalian yang keterangan di atas keterangan. Sudah ada keterangannya, diterangkan lagi. Jelaskan sampai sejelas-jelasnya, ya enggak? Nah, sehingga orang kalau kecuali penjelasan itu betul-betul masih belum paham, ya dijelaskan, dikasih contoh-contoh, enggak ada apa-apa. Tapi sudah dijelaskan lagi. Al-bayan kullal bayan. Karena itulah kemudian Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu wa ardhah mengatakan, ma ahadun minal muslimina yuti'ullaha fala ya'sihi. Tidaklah seseorang dari kaum muslimin yang dia taat kepada Allah Ta'ala dan tidak mendurhakai Allah. Ya, wala ahadun ya'sillaha wala yuti'uhu, dan tidaklah seseorang yang durhaka kepada Allah dan tidak pernah taat kepada Allah Ta'ala. Faman kanat ta'atuhu aghlaba min ma'asihi fahuwa adlun. Siapa orang yang taatnya itu lebih besar, lebih maksimal, lebih banyak, perbuatan taatnya lebih banyak dibandingkan porsinya dengan perbuatan maksiatnya, maka dia terkategori orang yang adil. Adil namanya adil. Adil adalah orang yang taatnya lebih banyak daripada amal maksiatnya. Walaupun dia bermaksiat, tapi maksiatnya lebih, porsinya 20%, taatnya 80%.
Wa idza ju'ila mithlu hadza adlan fi haqqillahi ta'ala, ya, kemudian fa bi antarahu adlan fi haqqi nafsik wa muqtada akhwatika aula. Kalau dijadikan permisalan seperti ini adalah orang yang adil di dalam haknya Allah Ta'ala, maka kau akan mengetahui, kau akan melihat dia, maka dia adalah orang yang adil di dalam hak dirinya, wa muqtada ukhuwatika aula, dan menuntut untuk memenuhi hak saudaramu itu lebih utama. Kepada dirimu saja dia baik, pasti kepada saudaramu dia akan lebih baik. Pasti kepada saudaranya dia akan lebih baik, kepada temannya dia akan lebih baik. Orang kalau kepada haknya Allah Ta'ala bagus, terhadap dirinya bagus, kepada orang lain pasti dia bagus. Pasti kepada orang lain dia akan berlaku baik, ya. Wallahu a'lam. Baik, kita